dan donatur yang telah bersedia memberikan takjil buka puasa di Masjid Baitul Ikhwan dan makanan untuk tadarus nanti malam. Moga-moga Allah SWT melipat gandakan pahalanya dan menjadikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tak lupa kami juga ingin menyampaikan infak Ramadan pada minggu pertama ini, yaitu pada awal Ramadan tanggal 28 Februari infak Ramadan sebesar Rp450.000. Kotak infak taraweh hari kedua tanggal 1 Maret 2025 Rp1.015.000. Kotak infak taraweh 2 Maret 2025 sebesar Rp925.000. Kotak infak taraweh tanggal 3 Maret 2025 sebesar Rp690.000. Dan kotak infak tanggal 4 bulan 3 Rp595.000, tanggal 5 Maret 2025 sebesar Rp580.000. Dan kemarin kotak infak taraweh tanggal 6 Maret 2025 sebesar Rp665.000. Jadi total keseluruhannya sebesar Rp4.915.000. Adapun dikeluarkan sebesar Rp2.270.000, maka saldo minggu ini sebesar Rp2.645.000. Dan bagi para jamaah yang telah memberikan infaknya melalui QRIS Masjid Baitul Ikhwan sebesar Rp234.000. Jadi total sampai saat ini total taraweh sebesar Rp2.879.000. Kemudian kami menginformasikan dari Pak RW 05 dan 09, yaitu untuk pencegahan demam berdarah, pertama menguras dan menutup penampungan air, pencegahan dan pengembangan biak nyamuk dengan jangan menggantung baju di dalam ruangan, memelihara ikan hias yang memakan jentik-jentik nyamuk, menggunakan lotion anti nyamuk, menabur pupuk lavasida pada penampungan air, dan menanam tanaman lavender anti nyamuk, dan memasang kawat kasa di ventilasi maupun di jendela. Untuk itu, kemudian kami juga baru saja menerima wakaf dari Ibu Erna Widianti SE sebesar Rp3 juta untuk donasi kusen kaca aluminium masjid lantai bawah. Terima kasih kami ucapkan. Semoga Allah SWT menggandakan rezekinya dan menjadikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya yaitu yang bertugas sebagai penceramah Ramadan ini, yaitu almarhum Bapak Fauzan Amir. Alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita, dan kami ingin memberikan sedikit pantun. Boleh Pak? Ubur-ubur beli minyak. Ikan lele banyak vitaminnya. Malilur kita simak sama-sama tausiah yang disampaikan oleh Fauzan Amin. Bagi kondangan ke Cilengsi, dapat kue talam cuma 1. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Shaimin, shaimat, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini
saya dapat tugas dari DKM Masjid untuk menyampaikan tentang pahala umrah. Pahala umrah di bulan Ramadan ini kata Nabi Muhammad SAW seperti melaksanakan ibadah haji. Walaupun seperti itu bukan berarti umrah di bulan Ramadan menggantikan kewajiban haji. Bagi orang yang memiliki kewajiban melaksanakan ibadah haji, kewajibannya tidak gugur hanya gara-gara umrah di bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pasti yang ditanyakan oleh kita, bagaimana kalau kita nggak punya duit untuk umrah? Maka Rasulullah SAW memberikan solusi bahwa sholat Jumat yang hari ini dilaksanakan tadi siang sesungguhnya itu mendapatkan pahala haji dan umrah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara wa 'idul masakin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita sungguh-sungguh hati kita betul-betul ingin melaksanakan umrah tapi dompet tidak cukup, maka cukup kita rajin hadir ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Kalau hatinya ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak kalah dari mereka-mereka yang hari ini sedang melaksanakan umrah di tempat atau di Mekah Al-Mukarramah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sangat terbatas ini saya membawa beberapa misi. Kemarin ada titipan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta kerjasama dengan TNI, MUI, dan Kodi untuk menyampaikan beberapa pesan. Yang pertama, mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk menyatukan, bukan perbedaan-perbedaan yang terjadi. Jumlah bilangan tarawih, awal penetapan Ramadan, nanti awal penetapan Idul Fitri, menjadikan perpecahan di tengah umat. Kita satukan bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah yang tidak bisa kita pungkiri. Perbedaan adalah rahmat jika yang menyikapi orang-orang yang cerdas dan beradab. Saya yakin jamaah Masjid Baitul Ikhwan ini sangat toleran terhadap perbedaan, bisa membedakan mana itu furu'iyah, mana itu qat'iyah, mana yang itu menjadi keputusan paten, tidak bisa berubah, seperti bilangan jumlah sholat rawatib, seperti puasa, kewajiban puasa, kewajiban zakat dan lain-lain, dan mana yang sifatnya furu'iyah, baik kunut atau tidak kunut, 8 atau 23, dan banyak lagi perbedaan-perbedaan yang lain. Sesungguhnya itu bagian daripada kekayaan hasanah Islam. Hadirin shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang kedua, salah satu problem Jakarta adalah problem lingkungan. Kita semua hafal an-nazafatu minal iman, tapi sampah di Ciliwung masih berserakan. Kita semua tahu bahwa kebersihan bagian daripada iman, tapi hari ini Jakarta dikepung banjir. Gara-gara apa? Gara-gara kita semua tidak mampu menjaga lingkungan kita. Allah Subhanahu wa taala telah membeberkan fakta-fakta di lapangan, termasuk fakta-fakta di Jakarta ini. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, termasuk di DKI ini, bima kasabat aydin nas, disebabkan ulah tangan manusia. Diri ombak dan lagi amilu la'allahum yarjun. Nanti ada musibah baru kita sadar bahwa apa yang kita lakukan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan yang terakhir, mari kita jaga kondisivitas bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saudara-saudara kita yang mungkin hari-harinya sibuk dengan pekerjaan, petugas keamanan hari-harinya sibuk menjaga keamanan. Pak Ustaz, saya bisa sholat tarawih hanya 2 rakaat. Kenapa? Kalau itu 8 rakaat, takut ada sandal yang hilang. Ada pertanyaan seperti itu. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara seiman dan seagama, Rasulullah memberikan opsi-opsi terbaik bagi kita. Dimulai dari sabda Nabi, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah kapan dan dimanapun kita berada. Untuk menjadi orang beriman, jangan nunggu datang ke masjid. Untuk menjadi orang yang bertakwa, jangan nunggu buka puasa. Tetapi kapan dan dimanapun kita berada, apapun profesi kita, sedang berjualan, sedang menjaga keamanan, sedang menjadi seorang bocor,
kerja keras di lapangan, bekerja buruh dan lain-lain, kita tetap menjalankan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk konkret bagi seorang penjual misalnya. Bagaimana penjual itu agar dapat pahala seperti pahalanya orang yang rajin di masjid, seperti pahalanya pengurus DKM masjid. Kalau pengurus DKM masjid yang lain sholat, ya itu sholat. Beda dengan orang-orang yang kerja di lapangan itu. Apa kata Nabi? Ad-dajiru sudukul amin mal anbiya was syuhada was sholihin. Pedagang yang jujur, yang mungkin terawihnya enggak sebanyak terawihnya ustaz. Pedagang yang jujur, yang mungkin puasanya enggak sekhidmat DKM masjid yang besarnya hidup di masjid. Ad-dajiru sudukul amin mal anbiya was syuhada was sholihin. Pedagang yang jujur, yang bersama Nabi, bersama syuhada, bersama sholihin. Seorang petani manzarazakan fayakun minhu tayrun. Seorang petani menanam pohon, kemudian pohonnya tumbuh besar, dimakan oleh burung. Ada orang numpang neduh di bawah pohon itu, selama pohon itu masih dimanfaatkan oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun bukan manusia, hewan memanfaatkan pohon itu, maka pahala mengalir kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengejar pahala itu gratis, murah meriah. Maka Rasulullah SAW sampaikan, jangan menyepelekan kebaikan walaupun sedikit. Kenapa? Kadang-kadang kebaikan yang sedikit itu lebih aman dari sifat riya, lebih aman dari sifat sum'ah, lebih aman dari sifat sombong. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma waffiq lakum min turkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جابرات رحمكم